Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ketujuh kali ini kita berbicara tentang topik turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua. Sehingga tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami rumus lanjutan turunan fungsi trigonometri baik pada sinus, kosinus maupun tangen dengan rajin dan giat atau semangat untuk belajar terus menerus. Baik, kita langsung ke pembahasan topik, yaitu turunan fungsi trigonometri bagian yang kedua. Perhatikan kembali bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan sinus pangkat N dalam sudut fungsi fx. Di sini fungsi trigonometrinya Bapak ambilkan bentuk sinus atau sin ya. Perhatikan ya, jika pangkat dari sinus X kita misalkan pangkat N, artinya tidak pangkat 1, dan koefisien sudut sinus juga tidak 1, Bapak misalkan dalam bentuk fungsi fx, maka untuk mencari hasil turunan pertama dari sinus pangkat N dalam sudut fx ini adalah kita proses sebanyak 3 kali ya. Yang pertama prosesnya adalah turunkan dulu pangkat N-nya. Turunkan dulu pangkat N-nya ini sehingga pangkat N-nya diturunkan. Ingat aja rumus dasar atau rumus pertama dari turunan fungsi aljabar ya, minggu yang lalu, yaitu pangkat dikalikan koefisien sinus sekaligus pangkat N-nya dikurangkan 1 ya, seperti ini ya. Dan sudutnya ikutkan aja dengan sudut yang semula. Kemudian dikali. Proses kedua, turunkan bilangan pokok atau basisnya, yaitu bentuk fungsi sinus atau fungsi sin ya. Atau Bapak goreskan di sini bentuk turunannya, simbolnya adalah d per dx dari sinus. Kan gitu ya. Sudutnya ikutkan dengan sudut semula saja ya. Dan proses ketiga adalah turunkan sudut sinusnya, dalam hal ini turunkan sudut fx nya ya, atau Bapak tuliskan notasi turunannya d per dx dari sudut fx. Nah, sehingga dari sini jika sudah kalian terapkan ketiga proses untuk mencari hasil pertamanya tadi, maka tinggal menyederhanakan kembali ya soalnya nantinya. Di sini rumus ini berlaku juga untuk kosinus maupun tangennya, bukan hanya sinus saja. Hanya secara umum Bapak buat perwakilannya adalah bentuk fungsi sinus ya. Baik, perhatikan dulu contoh soal yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama, tentukanlah turunan fungsi Y terhadap variabel X dari fungsi berikut ini. Nomor 1 adalah Y sama dengan 2 kali sin pangkat 3 dalam sudut X. Nomor 2, Y sama dengan sin kuadrat X tambah cos 3X. Yang ketiga adalah tentukan turun pertama dari Y sama dengan sin X tambah cos X dalam kurung pangkat 2. Yang keempat adalah turun pertama dari fungsi Y sama dengan 2 kali cos pangkat 3 dalam sudut 2X kurang 1 pangkat 2 kembali. Perhatikan penyelesaiannya, kita mulai dari soal nomor 1. Kita tuliskan kembali soal nomor 1, fungsi Y nya sebelum diturunkan, yaitu Y sama dengan 2 kali sinus pangkat 3X, maka turunan pertama fungsi Y atau dy per dx itu artinya adalah turunan pertama 2 kali sin pangkat 3 dari sudut X. Nah, perhatikan di sini pangkat sinusnya adalah 3 ya, tidak 1. Berarti kita proses dia, kita turunkan pangkat 3-nya. Tetapi perhatikan koefisien sudut X-nya, ternyata di sini koefisiennya adalah 1. Berarti nggak usah kita turunkan, cukup kita abaikan saja. Berarti dari 3 kali proses diturunkan cukup 2 kali saja, yaitu pangkat diturunkan pangkat 3 ini, dan yang kedua adalah turunan dari bilangan pokoknya atau fungsi sinusnya. Sementara turunan dari
sudut X-nya abaikan saja. Kenapa? Karena koefisien sudut X-nya hanya satu, kecuali tidak satu maka wajib kamu turunkan kembali. Lengkap ya, sebanyak 3 kali proses turunannya. Baik, kita bombardir langsung. Berarti di sini perkalian konstanta 2 ini tidak berpengaruh. Tuliskan saja kembali. Turunan dari pangkat 3 ya. Berarti kalikan 3 ke depan. Tuliskan kembali basisnya bentuk fungsi sinus. Pangkatnya kurang 1 dari pangkat 3 ya pangkat 2. Sudut sinusnya wajib ada, copy pastekan aja dari sudut semula X. Kali, ini ya proses pertama. Kali proses kedua adalah turunan dari fungsinya saja ya. Atau D per dx dari fungsi sinusnya saja ya. Sinusnya saja. Kan gitu ya. Berarti Y aksen sama dengan ini 2 kali 3 6. 6 kali sin kuadrat X kali D per dx, itu artinya turun pertama dari sinus X. Hasilnya adalah positif cos X. Turun dari sinus, ingat ya, positif cos. Baik, inilah hasil turun pertama dari soal nomor 1. Kita langsung ke soal nomor 2. Kita tuliskan kembali soalnya sebelum diturunkan fungsi Y-nya adalah sin kuadrat X tambah cos dalam sudut 3x. Maka yang ditanyakan adalah turun pertamanya atau dy per dx atau turunan dari sin kuadrat x tambah cos dalam sudut 3x. Perhatikan mula-mula bentuk fungsi y-nya sebelum diturunkan adalah bentuk penjumlahan 2 suku. Berarti ingat aku, untuk mencari hasil turun pertamanya maka masing-masing suku kita turunkan dia. Oke ya. Jadi masing-masing suku kita turunkan. Kita misalkan ini fungsi u dan ini fungsi v ya, bentuk penjumlahan ya. Maka turunan pertamanya adalah ya masing-masing suku ini diturunkan, kan gitu dia ya. Baik, kita gantikan dalam bentuk trigonometri. Turunan dari fungsi u berarti sama artinya turunan dari sin kuadrat x. Oke, perhatikan aku, 2 kali diproses ya. Pangkat, turunkan pangkat 2. Turunan pangkat 2 apa? Berarti 2 kali sin, pangkat sinusnya kurang 1 jadi pangkat 1, biarkan aja. Kali proses yang kedua adalah turunan dari fungsi sinusnya atau basisnya ya. Turunan dari sinus atau D per dx dari sinus dulu, nanti Bapak teruskan, kita proses dulu. Oke, ini nakku ya, cukup yang pertama, suku yang pertama penyelesaiannya. Tambah suku kedua, turunan dari fungsi V sama artinya turun dari cos 3x. Perhatikan di sini pangkat cos x nya 1, berarti gak usah diturunkan, abaikan aja, langsung kita turunkan fungsi cosnya ya. Turunan atau D per dx dari cosinus atau cos kali D per dx atau turunan dari sudutnya 3x ya. Baik, berarti dari sini 2 kali sin x kali D per dx atau turun dari sin adalah positif cos, sudutnya wajib ada, ikutkan aja sudut semula x, ditambah turunan atau D per dx dari cos, hasilnya adalah minus ya, minus sin, sudutnya wajib ada, kita tuliskan aja sudut mula-mula ya, yaitu 3x kan gitu ya, kali turunan 3x adalah 3. Oke, kita sernakan. Berarti dari sini nagu 2 sin x kali cos x plus kali minus, hasilnya minus jadi kurang 3. Ini pindahkan aja ke depannya, 3 sin dalam sudut 3x. Demikian ya, sebagai hasil turunan pertamanya, sebagai turunan utama dari soal nomor 2 ini tadi ya. Baik, kita langsung ke pembahasan materi nomor 3 ya. Kita tuliskan kembali soalnya, Y sama dengan sin x tambah cos x dalam kurung pangkat 2. Oke, yang ditanyakan adalah turunan pertamanya atau dy per dx. Baik, kita jawab. Maka turunan pertama dari fungsi y sama artinya turunan
pertama dari sin X tambah cos X dalam kurung pangkat 2 ini. Ini lagu bentuk soal kita ini persamaan fungsi Y-nya sebelum diturunkan adalah berbentuk perpangkatan dari fungsinya. Jadi sama dengan bentuk umum rumus yang kelima ya pada turunan fungsi aljabar. Berarti cukup 2 kali diproses, pangkatnya diturunkan, baru basisnya, bilangan pokoknya atau dalam kurung ini kembali diturunkan. Baik, kita turunkan dulu pangkat 2. Berarti 2 ini kalikan ke depan kurung. 2 kali 1 tetap 2 kali sin X tambah cos X. Ini pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1 kali turunan atau D per dx dari basisnya dalam kurung, yaitu sin X tambah cos X. Baik, berarti 2 kali ini lagu pangkat di luar kurung ini menjadi pangkat 1 ya. Berarti sin X tambah cos X saja, atau sama artinya kita tukarkan dia, tetap setara ya. Cos X tambah sin X ini ekuivalen dengan sin X tambah cos X kali. Nah, yang ini turunan dari sin X adalah hasilnya positif cos X, plus turunan dari cos X hasilnya min, berarti plus kali minus minus sin X. Oke, 2 kali ini lagu perkalian antar 2 suku, ini kali ini dan ini kali ini gitu ya. Cos kali cos kuadrat X, terus plus kali minus hasilnya minus, sin kali sin kuadrat X. Nah, dari sini sama artinya 2 kali, yang ini setara dengan rumus sudut ganda ya pada kosinus, sama artinya 2 kali cos dalam sudut 2x. Demikian ya hasil turunan pertama soal nomor yang ketiga. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Nomor 4 kita tuliskan kembali soalnya, yaitu persamaan fungsi Y yang saya menurunkan adalah 2 kali cos pangkat 3 dalam sudut 2x kurang 1 pangkat 2. Maka tentukanlah turunan pertamanya atau dy per dx atau turun dari soal ini kan gitu ya. Baik ya. Maka turunan pertama atau sebagai turunan utama di sini aku adalah, perhatikan ya, pangkat cosnya adalah pangkat 3, berarti pangkatnya diproses diturunkan ya. Berarti pangkat diturunkan proses pertama, baru fungsi cosnya diturunkan proses kedua, dan sudut koefisien sudut x-nya anakku sini tidak 1 ya, sudah diperluas 2x kurang 1 dalam kurung pangkat 2 lagi, berarti sudutnya juga diturunkan, berarti lengkap sebanyak 3 kali kita turunkan. Sementara perkalian dengan 2 ini tidak berpengaruh ya, kecuali kalau perkalian dengan fungsi atau variabel x baru berbeda rumusnya ya. 2 kali salin aja ulang. Oke, proses ketiga turun dari pangkat ya, turunan dari pangkat 3 ya. Turunan dari pangkat 3 adalah, oke, kalikan ke depan cos pangkat 3 nya, berarti 3 kali cos, ini pangkatnya berkurang 1 pangkat 2, sudutnya copy pastekan aja gitu ya. Oke, sudutnya copy pastekan aja dengan sudut mula-mula kali kan gitu deh ya. Proses kedua adalah turunan dari fungsinya atau basisnya ya. Basis yaitu bentuk fungsi kosinus ya, fungsi kosinus kan gitu ya. Nih. Oke, turun dari cos adalah min, oke, min sin kan gitu ya. Oke, pangkatnya di sini ya tetap pangkat 1 kita ambil, hanya sudutnya nakku wajib kita copy pastikan dari sudut semula ya, sudut soal, yaitu 2x kurang 1 pangkat dalam kurung pangkat 2 kali. Proses ketiga adalah turunan dari sudutnya ya. Turunan dari sudutnya bentuk apa tadi, yaitu 2x kurang 1 ya, dalam kurung pangkat 2
pangkat 2. Oke, apakah hasilnya ini? Turunan dari 2x kurang 1 dalam kurung ya, dalam kurung pangkat 2. Kan gitu ya. Turunannya anakku di sini berbentuk perpangkatan fungsi lagi ya. Pangkat 2 dari 2x kurang 1 berarti 2 kali diproses turunannya kembali ya. Berarti 2 kali 2x kurang 1, pangkatnya berkurang 1 jadi 2 kurang 1 jadi pangkat 1 kali turunan dari basis atau bilangan pokok bentuk aljabar ini ya. Turun dari 2x kurang 1 yang ini apa? Yaitu 2, berarti kali 2 gitu loh ya. Nah, dari sini tinggal menyederhanakan saja kita. Cara menyederhanakannya adalah oke, di sini anakku 2 kali 3 6, 6 kali minus ya minus 6 ya. Minus 6 cos pangkat 2 dalam sudut 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat kali sinus dalam sudut 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat, kan gitu ya. Terus kali ini anakku 2 kali 2 4, kan gitu dia ya. 4 kali 2x kurang 1 dalam kurung. Baik, dari sini tinggal mengalihkan aja konstantanya. Min 6 kali 4 adalah minus 24 kali kali bentuk aljabar ini dulu kita kedepankan dia, kali 2x kurang 1 dalam kurung ya, baru kali cos kuadrat dalam sudut 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat lagi, kali sinus dalam sudut 2x kurang 1 dalam kurung kuadrat, kan gitu dia ya. Oke ya, jadi inilah hasil akhir dari turunan pertama soal nomor 4. Nah, sebatas ini bagaimana kira-kira anakku, apakah ada pertanyaan kalian atau bagaimana ya? Sekarang Bapak tuliskan soal tugas, yaitu soal tugas yang ke-7 untuk kamu kerjakan di menu tugas pada Classroom Matematika Peminatan. Soal yang Bapak siapkan ada 2 soal. Soal yang pertama adalah tentukanlah turunan pertama dari fungsi ya. Fungsi y sama dengan sin kuadrat dalam sudut 3x per x. Oke, soal yang kedua, turunan pertama dari fungsi y sama dengan 6 kali sin pangkat 3 dalam sudut 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 dan dalam kurung pangkat 2 lagi. Oke, kedua soal ini kamu kerjakan dengan seksama. Kamu tuliskan penyelesaiannya di kertas, kemudian kamu fotokan dan kamu upload kembali ke menu tugas matematika peminatan Classroom kamu. Demikian aku, salam sehat, salam S.